Berarti ada sesuatu yang dia alami. Ini secara psikologis, yang itulah yang harusnya kita berikan tempat untuk. Tapi orang tidak cerdas saja di Indonesia bisa menggemparkan republik kayak gini. Karena bicara masalah fakta mungkin seperti ini. Kan masalah itu tidak dibutuhkan kecerdasan kalau untuk mengungkapkan fakta-fakta. Ya kalau pengacara aja cerdas gimana? Ya kita saya nggak tahu itu. Ya artinya Anda bilang nggak cerdas, tapi bisa aja kan. Tidak usah pengacara lah. Ada bisikan yang cerdas. Bisa aja kan. Iwan Biliang. Tidak menutup kemungkinan itu. Iwan Biliang yang bisikin Kasusnya dia. Ghazaludin ini banyak kepentingan-kepentingan juga, Bang. Betul, pasti banyak kepentingan-kepentingan. Oleh karena itu sekarang tugasnya KPK untuk membongkar ini semua. Baik, Bung Yadi. Kita istirahat sejenak. Pemirsa, kita teruskan acara kita. Sekarang Wendo. Mas Yo, mana dia tadi? Nanti saya sebutkan kenapa dia pergi. Apa Oto Kalegi suruh dia pergi? Apa? Apa tahajud dia malam ini? Taraweh. Anda udah tukar-tukaran kartu nama sama mereka. Saya sendiri nggak dikasih. Waktu saya tanya, saya kan sudah tahu nomornya Mas Windu. Itu yang penting itu. Nggak perlu kayak mereka ini. Omongan saya udah kayak Partai Demokrat sekarang. Apa pertanyaannya apa? Coba yang penting. Anda tahu kenyataannya bahwa Nazarudin tiba-tiba mengatakan tolong Presiden jagain anak istri saya tidak diganggu. Dan saya tidak akan bongkar lagi semua yang saya bongkar selama ini. Kira-kira kayak begitu. Yeah. Apa yang Anda lihat sebagai, Anda bekas wartawan ya, sekarang pengusaha. Masih. Cuma juragan. Ngakunya pengusaha. Ya. Begini Dek Karnilias loh. Saya sebetulnya mau manggil kayak Pak, tapi kan Dek Karnilias baguslah singkatannya DKI. Kalau Pak Karnilias kan nggak enak. PKI. Enggak, saya nggak bilang gitu. Iya. Saya nggak bilang. Sorry, saya udah kayak pengacara juga, jadi nggak menuduh begitu. Tapi beginilah, dulu itu ada dongeng. Anak yang durhaka oleh ibunya dikutuk jadi batu. Ini anak yang durhaka pada bapak, pada bangsa, surat-suratan. Itu aja. Itu aja. Karena apa? Nasruddin ya sekarang? Ya. Yang dikutuk jadi batu tadi kan namanya Maling Kundang. Lah ini namanya Maling Udin. Nah, gitu. Tapi katanya dia namanya Nazarudin ya? Nazarudin. Bukan apa-apa. Ini kesempatan-kesempatan. Dia ngomong, mau dia bungkem, mau dia ngomong. Biarin aja lah. Dia ini kan nggak hebat-hebat amat kan Karni. Ya katanya. Anggota DPR yang korupsi bukan cuma dia. Teman-temannya anggota DPR yang korupsi banyak. Apa hebatnya dia? Dia bisa korupsi gitu karena dibantu kolega-koleganya. Sesama partai atau sesama menteri. Iya kan? Nah, apanya yang hebat? Dia kelihatan bisa jawab apa-apa karena pengacaranya yang hebat. Udah gitu mau nentukan lagi. Saya nggak mau di Makobrimob, mau di Cipinang. Kamu belum jadi napi aja udah bertingkah lah. Iyalah. Kamu di Cipinang, di Sodomi baru tahu kamu. Bukan, orang ini ngeselin. Menghina dia ini. SBY kan juga presiden saya kan. Disuratin gitu lah, salahnya dijawab itu aja. Salah benar. Salah. Jangan lupa, saya pernah menjadi editor surat-surat untuk presiden. Keren banget zaman Pak Harto. Sebelum saya masuk penjara pastilah itu. Ya lah, udah di pen. Ada. Tadi Anda ngomong di Sodomi itu, ada di Sodomi di sana. Loh, dari segi fisik kan rada-rada putih, rada-rada itu ada. Dia mau ke Cipinang, suruh ke Cipinang. Sel abal-abal, nangis dia, nungging dia. Dia hitam bukan putih. Iya, berarti kan ini kan kayak bukan, ini lucunya. Tapi yang pentingnya janganlah terlalu dihiraukan di sini.
Dia ini main peta umpet aja. Kalau orang Jawa bilangnya cuma itu. Ini ngomong reaksinya begini, ini diem reaksinya begini. Kenapa kita kemudian tidak ribut suratnya presiden? Dia nulis surat aja nggak becus. Tata bahasanya lihat aja, itu bukan tata bahasa orang Indonesia. Kecuali ya tadi ya Pak ya, ada yang bisa mereka enggak lah, biarin aja dia ngomong-ngomong. Kalau kita ikutin irama gendangnya dia, kita berantem terus. Sekarang kita musuhin KPK. Pasti orang-orang ini emang pada lebih hebat dari KPK. Pengacara-pengacara ini prek. Nggak tinggi banget enggak? Bukan, ini kalau ruwet. Dipisahkan lagi, ini Nasruddinnya ini Malingudin tadi ya. Malingudin ini sendiri kasusnya. Anda mau mengatakan bahwa KPK masih bisa kita percaya? Bisa, siapa lagi yang kita percayai? Kalau tidak KPK. Kecuali mereka mau percaya media. Di ruangan ini Karni Ilyas, saya mau katakan, 2 minggu yang lalu atau 3 minggu semua jelekin media. Wah, media pakai sumber sosial media, BBM nggak betul. Sekarang nggak ada yang menyalahin kan media. Siapa yang berani nyalain media? Nah, ya iya, kurang lebihnya begitu. Maksud saya 1 atau 2 lah supaya kelihatan lama ngomongnya. Ya kalau cuma 1, cek udah selesai nanti TV-nya nggak kesini-sini lah. Udah urusan kita hanya Nasruddin. Titik. Yang belakangan sampingnya tetap kita iyain, tetap kita apakah tadi turun 18 kilo itu bolehlah kita omongin. Bolehlah Pak. Kita kan sebetulnya bukan ke Singapura waktu itu ya Pak ya. Kan sebelahnya itu kan. Tapi yang intinya ini tetap. Dan intinya adalah Nasruddin. Jangan kita ngikutin genderang yang Nasruddin. Nasruddin. Kalau dia di Malingudin Nasruddin, udahlah pokoknya itulah. Karena kalau enggak dia ke presiden, nanti ke menteri siapa, mereka yang kelabaan. Yang kelabaan ini orang-orang yang pernah merasanya dapat rezeki dari dia. Cuman itu doang. Yang saya dengar, otaknya itu ya dia. Yang lain itu ya figurannya. Anda setuju? Kita nggak usah terserap Nasruddin ini gini. Tindakannya dia apa, ini apa, itu yang kita jelasin. Dah. Kalau kita nanti saling bermusuhan dengan begini, curiga lagi lah. Nanti pengacaranya kesananya yang bayarin siapa? Itu kan udah gosip lagi. Ya pengacara dibayarin tersangka. Emang siapa lagi yang bayar pengacara? Ya tersangka wajar dong. Dunia pengacara kan tidak harus dibayarin tersangkanya, dibayarin namanya ini kok bisa loh. Saya kan pernah di penjara juga dulu yang bayar. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda dia memang ada yang menekan dia? Dia pinter memainkan itu. Ketika dia jalan, dia nanti akan dicuci otaknya. Nggak ada yang nyuci otaknya. Dia cuci sendiri aja barangkali. Karena isu itu udah keluar, dia seneng. Nah, dia pakai. Kemudian sekarang yang lainnya dia pakai ini. Dia ini dah, ya namanya maling ya gitulah. Sudah kepepet ya pasti kiri kanan. Ini yang berbahaya. Kalau ininya nggak diselesaikan, repot. Kita nanti polisi disalahin, duta besar disalahin meskipun mereka salah. Tapi bergeser fokusnya. Udahlah, pinter aja. Kamu mau ngomong apa atau kamu mau bungkam bagaimana masyarakat tahu. Itu yang lebih penting. Baik. Iya, baik banget itu memang. Pak, Kaligis mau nambahin apa? Begini Pak, waktu dia bilang mengenai katakanlah Chandra, semua orang bilang dia bohong. Tapi akhirnya kan satu-satu ketemu dan mengaku. Waktu dia mengajukan 4 orang, sudah di televisi, bawa duit ke Kongres, itu tidak diperiksa oleh KPK. Nggak ada gunanya. Sekarang dia mulai ngomong mengenai si katakanlah Busro. Itu dia bilang sama saya dengan temannya, bukan sendiri. Itu kan biarin aja dia buktikan. Jadi semuanya begini. Mau salah mau benar kita buka sama-sama. Kita objektif aja. Jadi saya tidak katakan apa-apa. Tapi biar dia yang katakan. Kemudian dia memberikan bukti-buktinya. Karena waktu dia katakan Chandra, kan semua tutup mulut. Johan Budi yang dulu wartawan kalau nggak salah, masa 1 jam duduk sama orang dia nggak tahu siapa itu. Itu kan kebohongan ada. Itu faktanya. Jadi yang begitu. Ya, sekarang makanya dia bilang percuma saya ngomong begini. Saya sekarang minta supaya wartawan masuk. Karena Elsa Sarif dengan surat pengantar bisa masuk. Saya kira. Jadi supaya objektif. Saya nggak mau juga ngomong. Kalau saya ngomong apapun saya ngomong nggak dipercaya kan? Ya, makanya itu Pak. Kan kalau dia jurusnya Nasruddin ini kan sama.
katanya kan dia sendiri harus bawa bukti, kalau orang lain juga Ya dia ikutin sudah irama ngomong di dia, Skype repot. ini 4 orang dan 4 orang itu sudah televisi memang bawa duit Pak ke Kongres. Periksa itu dulu untuk Anas katanya itu dulu. Ada 2 kemungkinan kan? Itu benar yang atau tidak dikerjakan. benar itu aja. Itu Tapi kita KPK setuju. tidak mau periksa 4 orang ini. Ada apa? Menunggu KPK yang baru kali. Iya kan maksudnya ini Namanya harus- penyidik pasal 108 KUHP, barang siapa yang mengetahui kejahatan wajib melaporkan dan penyidik wajib memeriksa Pak. Itu undang-undang Oh, mengatakan undang-undang demikian. gitu. Ya pinter Bapak, Iya, ternyata saya betul. nggak ngerti itu pasal. Barang bukti juga mesti diambil di depan dia Pak. Gitu. Baik pemirsa, Baik sekali. kita istirahat, rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai ke ujung acara kita. Siapa lagi kalau bukan tamu istimewa yang terakhir, yaitu Presiden Jancuk Kers. Pasangannya saya udah pilihkan yang terbaik tadi, melarikan diri. Ketakutan atau apa yang terjadi tadi itu Mas Yu? Kok lari dia? Saya harus mengatakan supaya Clear, ya? Jancukers clear bahwa dia Tungga Esti pergi karena pamit tadi. Waduh, karena 2 hari nggak pulang, jadi dia kangen anak. Oh ya. Saya tidak bilang anaknya ya, kangen anak, gitu loh. Jadi Tapi udah dicatat di Solo di mana? udah. Jadi itu. Dan- Pin udah. dan Ya saya karena rakyatnya nunggu pinnya nomor berapa. Iya nanti. Tapi itu, jadi pulang duluan. Kangen anak 2 hari nggak pulang. Mas, Ya, saya dengar semalam Mas Yu itu ngaji di Pendopokan Toha. dia saya Ceramah ngasih gitu. ceramah. Tapi di setiap kali ceramah saya selalu bilang bahwa hidup saya kacau balau. Jadi yang undang ini Enggak, pasti tapi gila. Mas Yu di sono itu bagi saya itu subhanallah. Gak luar biasa. Kenapa, Pak? Ya kayaknya Mas Jiwo itu tidak hanya seniman, ngerti banget Kita sesama muridnya Pak Rahmat lah. Kita sesama murid spiritualnya Pak Rahmat lah. Gitu. Ini kalau bahasa kampung saya, Mas Jiwo itu udah kasapurnaning dumati. Luar biasa. Iya, makasih. Itu di sana itu belajarnya udah belajar tasawuf gitu loh. Udah beliau ya ceramah. Jadi udah sampai ke di Sunda, langit Kiai Langitan. Beliau. Bagaimana tidak subhanallah gitu. Kiai Kos. Luar biasa apa biasa? Dunia itu gak penting lagi. Oh, ya. Anda masih mementingkan dunia, jauh itu di bawah. Silakan Mas Jiwo melihat apakah yang terjadi sampai Teori fisika modern mengatakan bahwa nggak ada yang kebetulan Pak Karni di dunia. semuanya itu betul-betul udah. Semuanya ada. Nah, karena itu ketika tahun 70-an Rhoma Irama bikin lagu Penazaran, waktu itu masih pakai S, mestinya pakai Z kan. Penazar, sungguh mati aku jadi penazaran, terjadi kan? Iya. Sekarang penazaran kan. Iya. Pada saat itu deket-deket Rhoma Irama bikin lagu Ani. Ani, Ani. Nah ini apa tandanya gitu loh. Gitu loh. Jadi kita harus, kenapa kok penazaran satu periode sama Ani, gitu loh. Makanya saya mengatakan bahwa kita harus ke ibu negara, itu satu-satunya cara. Ini jangan kalau Pak Karni sampai ketawa berarti meremehkan Rhoma Irama. Ya. Berarti Rhoma Irama sangat visioner bahwa pada saat yang sama terjadi penazaran bareng sama Ani. Nah, makanya saya mengimbau ini seluruh yang kita omongkan ini hanya menunda waktu kalau kata Hairil Anwar supaya ngisi rating dan lain sebagainya. Tapi ending saya kira kita harus sowan ke Bu Ani sebagai ibu negara yang wise penuh, ini sebaiknya kita apakan, itu satu. Selama kita belum mengajak ke Bu Ani belum bisa, saya usul Pak Karni
Mari kita tetap dukung KPK. Saya setuju sama Arswendo. Tapi si Nazarnya sendiri mengesankan sangat ketakutan sampai menyuratin presiden, minta anak istrinya jangan diganggu dan dia tidak akan bongkar lagi deh orang-orang yang dia tuduh selama ini.